Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Our Channel TV. YouTube Our Channel TV adalah tempat-tempat cerita-cerita mistis yang lagi banyak diceritakan di masyarakat ya. Kali ini dengan konsep yang berbeda dan menceritakan ke teman-teman terkait dengan berita-berita mistis. Oke, jangan kemana-mana, saksikan terus di channel kita. Kali ini kita akan mengangkat cerita dari saudara Riko Andriano Fahreza yang berjudul Kisah Nyata Teror Kuyang. Cerita ini berasal dari kisah nyata di Bontang, Kalimantan Timur yang dialami oleh sebut saja Pak Chandra. Kisah tersebut terjadi pada saat beliau memiliki anak pertama yang baru lahir pada tahun 1988, sebut saja namanya Ade. Pak Chandra bekerja di sebuah perusahaan terbesar di Bontang, Kalimantan Timur. Pak Chandra merantau di Pulau Jawa karena tawaran pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Pak Chandra berasal dari Tuban, Jawa Timur. Pak Chandra memiliki anak pertama yang lahir dari buah pernikahan dengan istrinya Bu Wati. Pak Chandra, Bu Wati, dan Ade tinggal di rumah kontrakan berkayu dengan fasilitas listrik yang masih minim. Maklum, pada saat itu Bontang, Kalimantan Timur masih belum ada penerangan apalagi jalan raya. Suatu malam Pak Chandra sedang menggendong dan menimang-nimang Ade di pendopo yang letaknya berseberangan dengan rumah kontrakan berkayu. Kala itu waktu menunjukkan pukul jam 10 malam. Tiba-tiba Ade menangis. Dengan mendengar tangisan Ade, Pak Chandra menenangkan Ade. "Aduh, kenapa menangis? Ayo dong, jangan nangis," kata Pak Chandra. Pak Chandra masih mencoba untuk menenangkan Ade supaya tidak nangis lagi. Namun Ade masih menangis terus-menerus. Pak Chandra merasa heran dengan Ade yang masih menangis terus-menerus. Tidak ada demam pada tubuh Ade hingga waktu menunjukkan subuh hari. Keesokan harinya, sebelum berangkat, Pak Chandra bercerita kepada Bu Wati tentang Ade yang menangis terus-menerus tadi malam. "Bu, kenapa Ade menangis terus tadi malam?" "Loh, masa sih Pak? Biasanya malam Ade tidur pulas, nggak pernah nangis," kata Bu Wati. "Ya iyo, tadi malam itu Ade menangis terus-menerus. Terus Bapak coba menenangkan dia biar nggak nangis." Setelah Pak Chandra pergi bekerja, Bu Wati mengawasi dan Ade saat itu tertidur pulas di kamar. Bu Wati merasa heran saat mendengar apa yang dikatakan Pak Chandra. Setiap malam Pak Chandra merasakan keanehan yang terjadi pada Ade. Ade yang nangis terus-menerus setiap jam 12 malam ke atas digendong Pak Chandra. Pak Chandra merasa bahwa ada sesuatu yang janggal yang menghampiri Ade. Pak Chandra menganggap bahwa ada makhluk halus yang mengganggu Ade. Setiap malam, kok Ade masih nangis terus-menerus, kata Pak Chandra. "Waduh, ibu malah mikir jadi khawatir toh," ujar Bu Wati. "Bapak makin curiga, jangan-jangan Ade diganggu makhluk halus, Bu. Besok pagi Bapak mau ke paranormal untuk mencari solusi atas keanehan yang dialami Ade." Keesokan paginya Pak Chandra sedang libur. Pak Chandra pergi untuk mencari paranormal yang ada di Bontang. Pak Chandra mencari informasi dari warga tentang paranormal yang ada di Bontang. Menurut penuturan warga, ada paranormal sakti yang bernama Pak Maning. Pak Maning merupakan sesepuh asli warga Bontang. Banyak warga yang sudah datang ke tempat Pak Maning untuk meminta solusi agar tidak diganggu makhluk halus. Setelah mendapatkan informasi dari warga tentang Pak Maning, akhirnya Pak Chandra bergegas ke rumah Pak Maning. Tak beberapa lama kemudian, akhirnya Pak Chandra tiba di rumah Pak Maning. Sembari mengetuk pintu, Pak Chandra mengucapkan, "Permisi." "Ya, silakan masuk," ujar Pak Maning. "Maaf, ini dengan siapa ya?" tanya Pak Maning. "Saya Pak Chandra." "Silakan duduk Pak Chandra, ada yang bisa saya bantu?"
tanya Pak Maning. Pertama, saya itu asli dari Tuban, Jawa Timur. Tadi saya mau sowan ke tempat Bapak, mau meminta solusi dari Bapak. Karena anak saya tiap malam selalu menangis tak henti-henti. Baik Pak, saya akan mencoba menerawang di mangkok berisi air untuk mencari penyebab anak Bapak. Dengan rasa penasaran, Pak Chandra fokus menatap Pak Maning. Setelah saya terawang, anak Bapak sedang diganggu kuyang, kata Pak Maning. Hah, kuyang? Kuyang itu apa Pak? Tanya Pak Chandra. Kuyang itu sosok hantu jadi-jadian Pak. Kuyang menampakkan wujudnya dalam bentuk kepala perempuan berambut panjang dengan jantung, hati, dan usus. Kuyang selalu mengincar bayi yang lahir dengan cara menghisap darah bayi hingga bayi mati dalam kondisi sekujur tubuh membiru. Lelaku kuyang itu perempuan yang ingin awet muda dan ingin memiliki ilmu yang sakti. Sebagai syarat awet muda dan ilmu yang sakti, kerjasama dengan setan untuk melepaskan tubuh dari kuyang. Tanda-tanda kemunculan kuyang seperti apa? Kata Pak Chandra. Jadi begini Pak, tanda-tanda kuyang muncul ada sosok berwarna merah yang terbang di atas rumah dan bayi menangis tidak henti. Sosok berwarna merah itulah yang berwujud kuyang. Saya akan berikan penangkal kuyang kepada Bapak. Ada sebungkus sekam dan bawang putih. Bapak ambil segenggam sekam, kemudian dilempar langsung tepat pada usus kuyang hingga merasakan perih dan akhirnya lenyap seketika. Untuk bawang putih Bapak taruh di bawah bantal. Jangan lupa Bapak taruh gunting di bawah genting. Itu saja solusi yang bisa saya berikan kepada Bapak, kata Pak Maning. Baik Pak, terima kasih atas pertolongan Bapak. Semoga saja bermanfaat. Seusai sowan dari rumah Pak Maning, Pak Chandra pulang ke rumah kontrakan dengan membawa segenggam sekam dan bawang putih. Bapak bawa segenggam sekam dan bawang putih dari Pak Maning untuk penangkal kuyang. Malam harinya Bu Wati sembari menjaga rumah, beliau menaruh gunting dan bawang putih di bawah bantal sebagai penangkal gangguan makhluk halus. Tak lupa Pak Chandra menyiapkan sebungkus sekam. Tepat jam 12 malam, Ade menangis digendong Pak Chandra. Pak Chandra melihat sosok berwarna merah terang menyala terbang di atas rumah. Pak Chandra sudah menaruh curiga ini pasti sosok kuyang. Tak lama kemudian sosok merah menjelma menjadi kuyang mendekat Pak Chandra. Spontan Pak Chandra melemparkan segenggam sekam tepat pada usus kuyang. Dan akhirnya kuyang lenyap seketika. Seketika Ade sudah tidak menangis lagi dan tertidur lelap. Pak Chandra akhirnya bersyukur bahwa Ade telah tidak menangis terus-menerus. Keesokan harinya Pak Chandra menyampaikan kabar gembira kepada Bu Wati. Bu, akhirnya setelah semalam Bapak ngusir kuyang, Ade sudah nggak nangis lagi, kata Pak Chandra. Syukurlah Pak kalau begitu. Berkat bantuan Pak Maning, akhirnya Ade sudah tidak mengganggu kuyang. Malam-malam berikutnya Ade sudah tidak menangis terus-menerus dan Ade tertidur pulas digendong Pak Chandra. Pak Chandra bersyukur sekali bahwa Ade sudah tidak diganggu kuyang.